Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KPMat. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba membahas soal matematika STMKG. Nah, di sini di soal pertama kita udah punya soal STMKG tahun 2009. Nah, untuk video kali ini kita membawa materinya itu tentang dimensi 3 ya, atau kubus, balok gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Langsung aja kita coba bahas soal yang pertama. Nah, di sini udah ada soalnya. Kubus ABCD EFGH dengan panjang 8 rusuknya, jarak titik C ke bidang BDG itu berapa? Nah, oke. Jadi untuk menyelesaikan soal kubus, kita usahakan selalu menggambar kubusnya terlebih dahulu. Ya, kita gambar dulu kubusnya seperti ini. Ya. Nah, ini kubus kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana panjang rusuknya 8 cm. Oke. Yang ditanya adalah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita coba gambar dulu bidang BDG-nya. Ya, ini BDG. Nah, bentuknya segitiga ya. Nah, lalu kita akan cari jarak titik C ke bidang BDG. Nah, jaraknya itu adalah dengan cara menarik garis dari titik C ke E, yaitu diagonal ruang. Nah, ini dia. Nah, titik temu antara garis biru dengan bidang yang berwarna merah atau BDG itu di sini kira-kira. Nah, jadi yang ini merupakan jarak yang ditanya, yaitu jarak antara titik C ke bidang BDG. Nah, jadi bagaimana cara menentukan jarak antara bidang BDG dengan titik C? Kita beri nama ini titiknya titik O ya, titik O di sini. Nah, cara menentukan titik C ke O atau jarak BDG ke titik C itu ada triknya. Ini triknya. Oke ya. Nah, triknya gini. Ini triknya. Jadi, kalau misalkan adik-adik dapat soal yang bentuknya seperti ini, ya, maka jarak ini kemari itu adalah sepertiga A akar 3. Ya, rumusnya itu adalah sepertiga A akar 3. Nah, itu yang ini. Nah, gimana kalau misalkan yang ditanya adalah yang ini? Misalkan yang ini. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah yang ini, ya, maka rumusnya 2/3 A akar 3. Nah, di mana A itu adalah panjang rusuk, ya. Panjang rusuknya. Nah, oke. Nah, karena rusuk kita di sini adalah 8, berarti nilai A-nya 8, sehingga kita bisa tentukan berapa jarak C ke O. Ya, jadi sepertiga dikali 8 akar 3, itu hasilnya 8/3 akar 3 cm. Nah, jadi jarak antara titik C ke bidang BDG atau yang kita sebut sini CO itu adalah 8/3 akar 3. Jadi jawabannya itu adalah B ya, 8/3 akar 3. Oke, bisa dipahami. Nah, tapi kalau misalkan yang ditanya E ke bidang BDG ya atau E ke O, maka kita gunakan rumus ini. Oke. Nah, itu triknya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STMKG tahun 2009. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Balok ABCD, EFGH dengan DC sama dengan 12, CG sama dengan 20, dan BC sama dengan 18, T adalah titik tengah AD. Jika alfa adalah sudut antara garis GT dengan bidang ABCD, maka nilai sinusnya adalah. Nah, jadi kita coba gambar dulu ya baloknya. Kita gambar dulu baloknya. Ini dia. Ya. Tidak perlu rapi-rapi amat ya, yang penting bisa mewakilin maksud dari soal gitu ya. A, B, C, D. Ingat memberi nama balok harus memutar ya. Nah, ini kan memutar tadi, A, B, C, D-nya kan memutar. Kemudian ini E, F, G, H. Nah, di mana DC-nya itu 12. Kemudian CG-nya 20 ya. BC-nya 18. Nah, T adalah titik tengah AD. Nih, titik tengah AD berarti jaraknya nih 9 ya. Ini 9, ini 9, oke. Nah, yang ditanya adalah garis GT ke bidang ABCD. Nah, kita ganti warnanya dulu. Ya. GT. Tadi GT ini dia berarti ini GT ya.
ke bidang ABCD. Nah, ABCD. Nah, untuk menentukan ini kan dia ada garis dengan bidang. Maka triknya adalah kita cari garis yang mewakili bidangnya. Di sini kan bidang kita ABCD, cari garisnya. Nah, di sini kita bisa cari garis yang mewakili bidang ABCD, yaitu garis TC. Nih, garis TC. Kenapa kita harus cari garis yang mewakili bidang ABCD? Karena kita mau konstruksi atau buat segitiga. Ingat, saat kita menentukan nilai sin, cos, tan, itu dibutuhkan segitiga siku-siku. Jadi kita cari perwakilan dari bidangnya, satu buah garis yang mewakili bidangnya, yaitu di sini adalah TC, sehingga kita bisa konstruksi atau buat sebuah segitiga. Nah, segitiganya yang mana? Yaitu segitiga TGC atau CTG, gitu ya kan? Nah, ini dia. Nah, ini kan bisa lepas gambar segitiganya seperti ini. Ini C, ini T, ini G, ini 20, ya. Untuk TC-nya kita bisa cari TC-nya, ya. Untuk cari TC-nya. Nah, ini siku-siku di sini nih. Di sini siku-siku. Nah, TC kita ambil segitiga yang ini. Ya, untuk mencari TC, yaitu segitiga TDC. Ya, segitiga TDC, ini dia. Segitiga TDC. Siku-siku di D, ini T, ini C, ini 12, ini 9. Nah, kita cari TC menggunakan Pitagoras, yaitu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, gitu ya. 81 per 144, gitu ya. Nah, berarti ini adalah 225 sama dengan 15, gitu. Nah, ini 15 TC-nya. Nah, TG-nya kita cari dengan menggunakan Pitagoras lagi, yaitu 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti ini 400, ini 225, ya. Berarti 625. Berarti 25. Nah, berarti panjang TG-nya 25 cm. Nah, yang ditanyakan sinus, ya. Yang ditanya sinus alfa. Alfa itu di sini nih. Ini alfanya. Ya, tadi lupa ngeletakin alfanya. Nah, alfa itu definisi sinusnya berarti depan dibagi miring. Ingat, definisi trigonometri ini depannya, ini miringnya, ya. Nah, ini depan, ini miring. Ya, ini miring, ini samping. Oke. Nah, berarti sin alfa itu adalah depan bagi miring, berarti 20 per 25. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kita bagi 5, ini kita bagi 5, ini menjadi 4 per 5. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, ya. Oke, bisa dipahami penjelasannya? Nah, itu dia langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga, yaitu soal STMKG tahun 2010. Nah, kita coba lihat dulu soalnya di sini. Ya. Panjang sisi kubus ABCD EFGH adalah M. Jadi panjangnya M rusuknya. Oke, kita letakin di sini M, ya. Nah, jarak B ke diagonal AG. Nah, ini dia. B ke diagonal AG. B diagonal AG ini dia. Nah, ini segitiga siku-sikunya tuh di sini nih. Ini dia. Jadi kita bisa copot gambarnya, yaitu seperti ini. Ini A, ini G, ini B. Nah, oke. Nah, dalam penentuan jarak pada kubus balok, ya pada umumnya kita akan menciptakan sebuah segitiga siku-siku, ya, atau segitiga yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau bisa segitiga siku-siku itu lebih gampang, ya. Kenapa? Karena nanti perhitungannya kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, kebetulan pada soal nomor 3 nih kita mendapatkan sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ABG, siku-siku di titik B, ya. Nah, yang ditanya jarak antara titik B ke diagonal AG. Nah, ini ada konsep cepatnya, ada rumus cepatnya, ini dia, ya. Ingat, jarak itu harus garis terpendek dan membentuk siku-siku dia. Kalau misalkan dia dihitung jarak antara titik ke garis. Jadi dia kan ini titik ke garis AG. Nah, di sini harus siku-siku. Nah, ini ada trik, ya. Ada trik sedikit nih. Triknya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu segitiga siku-siku seperti ini, di mana ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C, maka kalau kita tarik garis dari titik siku-sikunya atau dari sudut siku-sikunya ke hadapan sisi miringnya dan membentuk sudut siku-siku lagi yang kita beri nama X dia, maka panjang X itu dapat kita cari dengan cara mengalihkan antara A dengan B atau alas dengan alas dengan tinggi dibagi dengan si miring. Nah, ini dia rumus cepatnya. Oke. Nah, berarti di sini kan AB-nya itu kan M.
BG itu adalah diagonal bidang, ya. BG itu diagonal bidang. Rumus diagonal bidang itu adalah ya diagonal bidang, diagonal D bidang, kita tulis ya. Diagonal bidang dari suatu kubus itu adalah S akar 2, di mana S itu panjang rusuk, ya, panjang rusuk. Oke. Kalau diagonal ruang, ya, kita sikat di ruang, itu S akar 3, di mana S itu panjang rusuk. Oke. Nah, di sini panjang rusuk kita adalah M. Nah, berarti BG itu adalah M akar 2 dan AG itu diagonal ruang, ya. AG itu diagonal ruang, berarti ini M akar 3. Nah, jadi sesuai dengan rumus yang ada di sini, ini dia, kita langsung bisa pakai. Berarti inilah X-nya. Berarti X itu, ya, maka panjang X atau jarak antara B ke AG, ya, diagonal bidangnya, diagonal ruangnya, itu adalah alasnya dikali tingginya, ya, dibagi dengan sisi miringnya. Nah, ini kita coret, lalu kita rasionalkan, kalikan akar 3, ya. Jadi, ini adalah M akar 6, ya, ini kali ini, akar 6, jadi 2 kali 3, dibagi dengan ini kali ini, berarti ini 3. Nah, berarti jawabannya adalah kita bisa tulis M per 3 akar 6. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, yaitu M per 3 akar 6. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat, dan soal ini adalah soal terakhir kita untuk materi ini. Nah, kita coba lihat dulu. Panjang rusuk kubus ABCD sorry ini ABCDEFGH nih ya. Ini sedikit kesalahan ya pada pembuatan soalnya. Nah, ini soalnya kakak ambil langsung ya, kakak grup langsung dari soal aslinya ya. Panjang rusuk ABCDEFGH nih ya, adalah A. Jarak A ke bidang BH adalah, nah, kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya nih. Ya, kita gambar dulu kubusnya seperti ini. Ya, tidak perlu cantik-cantik sekali ya. Yang penting bisa mewakili maksud dari soal. FGH ya. Nah, jadi jarak antara A ke bidang BH ya, ke BH ini. A ini dia, BH ini dia. Oke, ya, ini dia. Nah, sekali lagi ya, untuk ngejawab soal seperti ini atau soal-soal dimensi 3 itu usahain bisa membuat suatu segitiga. Itu triknya ya, buat atau ciptakan sebuah segitiga. Nah, segitiganya mana? Ini dia nih. Nih, segitiganya. Nah, ini dia. Nah, ya. Nah, kalau kita perhatikan itu siku-siku di sini. Di titik A, ya, siku-siku dia. Sehingga kalau kita coba bawa keluar gambarnya seperti ini nih. Ini dia nih. Ini A, ini B, ini H. Ya kan? Dimana AB itu panjangnya A. Ini panjangnya A. B, H, AH, nih ya. AH itu adalah diagonal bidang. Berarti A akar 2. Ya, HB atau BH itu diagonal ruang. Berarti A akar 3. Yang ditanya jarak titik A ke diagonal ruang ini. Nah, ini mirip kayak soal nomor 3. Ya, kita bisa pakai lagi rumus yang tadi. Ini dia nih. Nah, ini adalah jarak A ke diagonal ruang BH. Ya, jadi ini mirip kayak nomor 3 tadi. Ya, kita tinggal hitung aja pakai rumus yang tadi. Berarti X itu adalah alas kali tingginya, ya, dibagi dengan sisi miringnya. Ini kita coret aja. Lalu, ya, si A-nya kita coret. Lalu kita rasionalkan, kalikan akar 3, ya. Kalikan akar 3, berarti ini A akar 6 per 3, ya. Sehingga kita bisa tulis A per 3 akar 6. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, ya. A per 3 akar 6. Gimana? Bisa dipahami? Nah, kalau misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel KPMat agar terus bisa membantu adik-adik semua yang lagi berjuang menuju cita-citanya, yaitu masuk sekolah kedinasan STMKG. Ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton channel KPMat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.